Kita ke informasi pertama, Saudara. Hari ini pemerintah Kota Surabaya mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka 50%. Aturan ini diberlakukan di tengah terjadinya kenaikan kasus COVID-19. SD Negeri Pakis 8 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran tatap muka 50%. Sekolah tatap muka berlangsung 2 jam, mulai pukul 7 hingga 9 pagi. Aturan pembelajaran tatap muka 50% merupakan langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Dan Saudara, informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV ada Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, selamat siang. Aturan pembelajaran tatap muka 50% ini apakah sudah diberlakukan serentak di semua sekolah? Ya, selamat siang dulu dan juga saudara, bahwa memang betul pada hari ini seluruh sekolah baik itu mulai dari PAUD, TK, SD dan juga SMP yang ada di Kota Surabaya mulai memperlakukan PTM secara terbatas yaitu 50%. Total untuk SMP sendiri yaitu ada sekitar 325 SMP dan juga 634 SD serta 2.648 PAUD dan juga TK yang juga mulai memperlakukan PTM secara terbatas yaitu 50%, di mana sebelumnya memang pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah yang di Kota Surabaya bahwa PTM 50% harus dilakukan mengingat angka kasus COVID-19 yang ada di Kota Surabaya mulai meningkat dari hari ke hari. Di mana berdasarkan data dari pemerintah Kota Surabaya per 3 Februari 2022 ada sekitar 597 kasus COVID-19 dan 31 diantaranya merupakan varian Omicron. Oleh karena itulah pembelajaran tatap muka 50% ini kemudian mulai diterapkan pada hari ini. Nah, untuk pemberlakuannya sendiri, saudara, bagaimana PTM 50%, yaitu jika sebelumnya pada saat PTM 100% dalam sehari diberlakukan 2 shift, namun saat ini ketika pembelajaran tatap muka secara 50% ini hanya diberlakukan 1 shift, yaitu berdurasi sekitar 2 hingga 3 jam. Nah, untuk hari biasa sendiri dari hari Senin hingga hari Kamis, Guru dan juga saudara, PTM 50% ini dimulai sejak pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi, namun khusus untuk hari Jumat dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan dalam satu shift tersebut hanya ada sekitar 1 hingga 2 mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kepada siswa-siswi yang mengikuti PTM 50% secara langsung di sekolah. Sementara untuk siswa yang artinya 50% siswa yang tidak mengikuti PTM di sekolah, mereka baru kemudian akan diberikan tugas oleh guru. Artinya ketika mereka untuk siswa yang mengikuti secara offline atau secara langsung dimulai pada pukul 7 hingga 9. Nah, artinya itu selesai baru kemudian dilanjutkan untuk siswa yang mengikuti secara daring atau online di rumah masing-masing dengan guru memberikan tugas kepada mereka. Seperti salah satunya yang saya pantau di SDN Pakis 8 Surabaya, dan juga saudara, bahwa untuk saat ini pemberlakuannya seperti itu, yaitu siswa yang datang dimulai pukul 7 sampai 9, kemudian baru dilanjutkan untuk siswa yang mengikuti dari rumah masing-masing. Namun khusus untuk kelas 6 sekolah dasar, sekolah ini memberlakukan blended learning, artinya untuk mulai pukul 7 hingga pukul 9 pagi bisa diikuti oleh siswa yang datang langsung atau belajar langsung di sekolah dan juga siswa yang belajar langsung dari rumah masing-masing. Seperti itu, Niru dan juga saudara. Dan memang aturan atau upaya ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 khususnya yang berasal dari lingkungan sekolah. Nah, sementara itu untuk protokol kesehatannya sendiri, Yu dan juga saudara, bahwa berdasarkan pantauan yang kami lakukan di SDN Pakis 8 Surabaya, bahwa ketika siswa pertama kali masuk, mereka diwajibkan untuk mencuci tangan dulu, kemudian juga dicek suhu tubuhnya oleh tim Satgas yang sudah disiagakan oleh pihak sekolah. Ada sekitar 10 hingga 11 orang tim Satgas COVID-19 yang disiagakan setiap harinya oleh pihak sekolah. Baru kemudian ketika suhu tubuhnya tidak lebih dari 37 derajat Celcius, maka siswa diperbolehkan untuk masuk ke ruang kelas masing-masing dan saja dengan jarak antar bangkunya yaitu sekitar 2 meter. Hal ini memang dilakukan agar tidak terjadi kerumunan di dalam kelas. Gitu.
Baik, jadi selama proses pembelajaran ini apakah kemudian ada Satgas COVID-19 juga yang ikut mengawasi di sana untuk memastikan protokol kesehatan tetap bisa dilakukan dengan maksimal? Ya, betul Nurul. Memang untuk tim Satgasnya sendiri, selain mereka berjaga di depan pintu masuk ketika siswa pertama kali datang, tim Satgas pun juga mengawasi di masing-masing ruang kelas selama pembelajaran berlangsung di masing-masing ruang kelas. Nah, jika ditemukan ada siswa yang sakit, maka dari pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan keluarga dan juga puskesmas terdekat untuk dilakukan tindak lanjut seperti itu. Namun jika siswa tersebut belum berangkat sekolah tapi sudah merasakan sakit, maka pihak sekolah akan mengimbau agar siswa tersebut untuk tidak mengikuti pembelajaran secara tatap muka di lingkungan sekolah dan diimbau untuk melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran secara dari di rumah masing-masing. Via Irmar, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Saudara.